Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 10.112.1101 dari kelas HKID. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi ialah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Sebagai contoh yaitu pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Apabila ketentuan yang dimaksud diterjemahkan dalam undang-undang yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota tadi itu dipilih oleh DPRD. Kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena mereka berpendapat bahwa yang dimaksud pemilihan demokratis yaitu adalah pemilihan secara langsung. Maka MK dalam memutuskan permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan apakah yang dimaksud dengan frasa dipilih secara demokratis tadi. Kemudian materi berikutnya yaitu penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Ada pandangan yang mengemukakan ada beberapa pandangan yang mengemukakan bahwa penafsiran konstitusi atau undang-undang tidak sama dengan penafsiran hukum. Akan tetapi dalam praktiknya perbedaan antara penafsiran konstitusi dan penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas karena ketika hakim melakukan penafsiran terhadap
melakukan penafsiran konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma yang tertulis saja atau sesuai dengan rumusan teksnya, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis seperti asas hukum umum yang tidak asas-asas hukum umum yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu. Kemudian ada dua teori penemuan hukum. Yang pertama yaitu penemuan hukum heteronom, yaitu penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya, andaikan bahwa atau isi dari kaidah yang prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif dan setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Yang kedua yaitu penemuan hukum otonom. Penemuan hukum otonom artinya menunjukkan pada kontribusi pemikiran hakim itu sendiri. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode penafsiran yang sesuai dengan model penemuan hukum logistik atau melalui metode penafsiran yang baru seperti metode penafsiran teologi, yang dimana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kemudian kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus dalam suatu kasus konkret dalam konteks ke masyarakat yang aktual. Materi selanjutnya yaitu macam-macam penafsiran. Yang pertama yaitu penafsiran gramatikal, yang dimana penafsiran menurut bahasa ini memberikan makna pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap suatu objek. Kemudian penafsiran secara teologis atau sosiologis, yang dimana penafsiran ini apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Misal ada undang-undang yang sudah usang, yang dimana undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat sekarang, maka akan ditafsirkan dan disesuaikan dengan
kondisi dan keadaan masyarakat yang sekarang ini. Penafsiran selanjutnya yaitu penafsiran sistematis atau logis, yang dimana penafsiran ini penafsiran yang satu dengan penafsiran yang lain saling keterkaitan, karena tidak ada penafsiran yang bisa berdiri sendiri. Kemudian keempat yaitu penafsiran secara historis, yang dimana terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu penafsiran menurut sejarah hukum. Berikutnya yaitu penafsiran komparatif atau perbandingan, yang dimana penafsiran ini membandingkan penafsiran yang satu dengan penafsiran yang lainnya. Berikutnya yaitu penafsiran futuristik, penafsiran tekstual, penafsiran historis, penafsiran doktrinal, penafsiran prudensial, penafsiran struktural, kemudian terakhir yaitu penafsiran etikal. Materi selanjutnya yaitu hakim bebas memilih metode penafsiran. Dalam praktiknya metode penafsiran konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lain. Tidak ada keharusan bagi hakim yang hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode penafsiran konstitusi tertentu saja. Misalnya hanya memilih menggunakan metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada original. Hakim dapat menggunakan beberapa metode penafsiran konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan bahwa setiap penafsiran atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teologis, dan historis. Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran yang mana yang diyakini benar. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.